Terkenal dengan julukan Kota Intan, Kota Santri, dan Kota Serambi Mekah, itulah Kota Martapura. Yang banyak memiliki destinasi wisata, salah satunya Masjid Jami Martapura atau kita sering menyebutnya Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Posisinya pun sangat strategis, terletak di pusat kota, berdiri megah di samping Jalan Raya Ahmad Yani, berdampingan dengan Pasar Batuah, dan di tengah pemukiman masyarakat yang padat penduduknya. Masjid Agung Al-Karomah merupakan salah satu masjid terbesar di Kalimantan Selatan yang terletak di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masjid Agung Al-Karomah dulunya bernama Masjid Jami Martapura yang didirikan oleh panitia pembangunan masjid, yaitu Haji Muhammad Nasir, Haji Muhammad Tahir atau Datuk Kaya, Haji Muhammad Afif atau Datuk Landak, dan pembangunan masjid dimulai pada 10 Rajab 1315 Hijriah. Masjid Agung Al-Karomah merupakan sebuah bangunan megah yang menjadi pusat kegiatan sosial, wisata, dan religi di Kota Martapura. Dengan keindahan arsitektur dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya, masjid ini menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat setempat dan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan dengan keindahan budaya dan religinya. Masjid Agung Al-Karomah Martapura tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, akan tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial yang mendukung pembangunan komunitas. Di sini masyarakat Martapura berkumpul untuk berbagai kegiatan seperti pengajian, bimbingan agama, dan kegiatan sosial lainnya. Maka dari itu, setiap hari masjid ini ramai dikunjungi baik dari pengunjung Kota Martapura maupun pengunjung wisata religi luar daerah. Masjid ini memiliki 4 tiang guru yang berbahan dari kayu ulin, yang konon katanya jika seseorang dapat memeluknya, maka ia akan bisa pergi ke Tanah Suci. Sejarahnya, 4 tiang guru ini diambil dari Kalimantan Tengah, di hutan Kalimantan, ditarik beramai-ramai oleh Datuk Landak bersama dengan masyarakat. Atas kodrat dan iradat Tuhan Yang Maha Esa, 4 tiang guru itu mampu didirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nida Maulida dan saya Muhammad Rahmat Nasir. di sini saya bersama dengan kakak. Nama saya Ahmad Hibbi. Pertanyaannya, untuk sejarah Masjid Agung Al-Mukarramah ini seperti apa? Untuk Masjid Agung Al-Karomah ini, pertama-tama kita mau membahas didirikannya dulu pada tanggal berapa. Jadi masjid ini didirikan pada tanggal 10 Muharram 1280 Hijriah atau bertepatan dengan 27 April 1863 Masehi. Jadi pada saat itu di Kalsel ini masih ada kerajaan Banjarnya. Jadi pada saat kerajaan Banjar tersebut, masjid pada saat itu digunakan untuk sebagai tempat peribadatan dan bisa juga sebagai benteng dari musuh penjajah gitu. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Ciri khas yang kegiatan khas masjid ini apa tuh menurut Pian? Adapun ciri khas yang mencolok dari masjid ini terdapat di dalam masjid ini sendiri, yaitu tiang yang dibawa oleh Datu Landak atau Datu Apip, keturunan Datu Kelampayan, yang mana beliau itu sendiri membawa tiang tersebut menyahan gitu nah, menyahan pakai bahu tuh mulai Sungai Barito sampai ke sini sorong yang mengangkat pintu. Salah satu kemuliaan sini juga teh pintu.
Jadi ada juga yang mengesahkan tuh kenapa jadi ada Sungai Barito, karena gara-gara sini membawa tuh kayu tuh menyahan, makanya ada sungainya tuh. Jadi tiangnya itu masih ada sampai ini dipertahankan, ada 4 tiang mungkin kerap. Itu aja sih ini. Yang selanjutnya itu kira-kira pengunjung Masjid Agung Al-Mukarramah ini pengunjungnya berapa untuk perharinya? Untuk perharinya tuh bisa kurang lebih 500 orang lah nih, dari berbagai daerah tuh nih. Terus tuh untuk sholat berjamaah di sini Bang biasanya berapa saf itu perharinya? Untuk shopnya tuh kurang lebih 10 lah nih, 10 nih. Baiklah Bang, terima kasih atas waktunya untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, masjid adalah tempat beribadah umat Islam yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Salah satunya ialah Masjid Hajjah Nuriyah ini yang berada di kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang lebih tepatnya ialah di Jalan Ahmad Yani, kilometer 32 Loktabat. Tempat ibadah ini memiliki bangunan yang klasik, namun disertai sesi modern yang begitu mewah. Tak hanya berfungsi untuk tempat ibadah, masjid yang didirikan pada tahun 1987 juga dapat menjadi pusat pendidikan, syiar Islam dan aktivitas sosial seperti pembagian zakat, kurban, pernikahan, tausiah, pengajian, dan kegiatan umum. Masjid Hajjah Nuriyah ini dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarbaru, yaitu Profesor Dr. Haji Haidar Nasir, MSI. Masjid ini dibangun di lahan seluas 4.000 meter yang memiliki luas bangunan seluas 3.750 meter, dan masjid ini memiliki arsitektur yang modern, bangunan pada halaman masjid yang sangat unik dan memiliki tumbuhan yang sangat subur. Masjid ini dilengkapi dengan fasilitas parkir dan taman untuk memperindah keadaan lingkungan. Masjid 2 lantai ini memiliki pencahayaan yang artistik. Masjid ini memiliki beberapa bagian yang menggunakan kaca, sehingga jamaah dapat melihat suasana di luar sana pada siang hari maupun malam hari. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200 para jamaah. Di sini masyarakat sekitar rutin untuk melakukan aktivitas sosial pada hari Senin dan hari Kamis, berupa pembukaan para jamaah yang berpuasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis, yang mana mampu menjadi sebuah ciri khas Masjid Hajjah Nuriyah tersendiri. Namun tak dapat dipungkiri, di sini juga sering dilaksanakan kegiatan umum untuk masyarakat seperti pengajian, pelajaran Al-Quran, TPA, dan sekolah dasar pun. Dengan itu, masyarakat banyak untuk berkunjung di Masjid Hajjah Nuriyah ini karena banyaknya kegiatan sosial. Bukan cuma hanya ibadah saja, namun juga dapat untuk berkumpul, melakukan aktivitas sosial lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, saya Muhammad Suhail Fareh dan saudari Magfirah izin mewawancarai Al-Ustaz Syahrial Sadiq tentang sejarah dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di Masjid Hajjah Nuriyah ini. Bismillah, kepada Bapak Al-Ustaz Syadik, pertama untuk sejarah Masjid Hajjah Nuriyah ini sejak kapan kayak berdirinya gitu Pak? Ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad Suhail ya, Suhail Farih. Jadi untuk sejarah berdirinya Masjid Hajjah Nuriyah, yakni pertama kali berdiri pada tahun 1979 ya, 1979. Pertama awal bangunannya ialah di belakang masjid yang ini seperti itu. Jadi awal mula di sana, kemudian untuk masjid ini tahun 2021
Nah, jadi perjalanan historisnya cukup panjang dari tahun 1979, kemudian tahun 2021 itu sudah mengalami renovasi dan sebagainya. Alhamdulillah sejak 2 tahun yang lalu 2021 sudah dapat dioperasikan sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Terus Pak, apakah ada ciri khas tentang Masjid Hajah Nuriyah ini? Ya. Kekhasan daripada Masjid Hajah Nuriyah ini ya, yakni terletak pada arsitekturnya. Arsitektur dari Masjid Hajah Nuriyah ini sangat Islami, insyaallah tabarakallah. Kemudian selain itu desain yang futuristik karena didesain oleh salah seorang arsitek ya, arsitek ULM yaitu Ustadz Fahri Anhar. Kemudian dari tata kelolanya atau manajemennya juga sudah sangat bagus seperti itu. 11-12 dengan Masjid Al-Jihad di Banjarmasin. Kemudian dari kebersihannya juga sangat bersih seperti itu. Baik di dalam ataupun interior daripada masjid maupun eksteriornya di luar. Kemudian seperti WC, kamar mandi dan sebagainya juga sangat bersih seperti itu. Kebersihan sangat terjaga di masjid ini, alhamdulillah. Selanjutnya, kalau tentang kegiatan puasa tuh, Ya. Senin Kamis, bagaimana pengalaman yang antum merasakan pada saat menjalankan ibadah Senin Kamis tersebut, baik itu dari jiwa antum atau batin antum gitu, apakah berpengaruh gitu? Ya. Berkenaan dengan puasa, khususnya puasa Senin Kamis ya, puasa sunnah yang ana rasakan ya alhamdulillah. Untuk ana pribadi biasanya keliling masjid, dalam artian Senin kemarin itu di Masjid At-Taqwa ya, Masjid Muhammadiyah juga, kemudian qadarullah hari Kamis di Masjid Hajah Nuriyah. Biasanya anak safari masjid. Dan setiap qadarullah misalkan berbuka di sini itu sangat bagus dalam artian tata kelolanya. Misalkan kita tadi yang rasakan waktu datang kan kita disuguhkan berkenaan dengan snack, kemudian minuman, kemudian setelah kita habiskan kita langsung sholat ya. Habis itu nanti ada sholat ini kita insyaallah makan besar. Jadi tata kelola daripada buka puasa sudah sangat bagus. Iya, kemudian yang pada bulan Ramadan juga saat itu juga seperti itu. Sama ya? Iya, tata kelolanya sudah sangat bagus. Puasa kami sama Ramadan sama tetap ya istiqomah seperti itu. Alhamdulillah. Selanjutnya, dan untuk buka puasa di sana di Masjid Hajah Nuriyah ini kayak puasa Senin Kamis itu apakah puasa lain sama juga seperti puasa Senin Kamis bukanya? Seperti puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud dan lain-lain, apakah sama seperti ini, Pak? Yang Bapak ketahui yakni Bapak pernah puasa Ramadan di sini, kemudian puasa Senin Kamis. Untuk puasa Ayyamul Bid maupun puasa Daud yang selang-seling sehari, puasa sehari tidak itu ya. Nah, itu juga biasanya ada dilaksanakan ya. Dan kalau pengurusnya sibuk ya mungkin tidak terlaksana. Jadi by planning terjadwal seperti itu. Namun yang rutin ialah puasa Senin Kamis. Ini rutin seperti itu. Ini kayak puasa Daud atau Syawal itu ada tentatif ya, biasanya tentatif seperti itu. Tergantung daripada persiapan daripada panitia puasa atau saum seperti itu. Jazakallahu khair, syukran Ya. Ustaz. Iya kah. Maaf mengganggu waktu antum gitu. Oke, enggak apa-apa. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.